Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan pada bab mabadi fikih juz 4. Seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita membaca surat Al-Fatihah dulu dengan harapan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Al-Fatihah. Baik, kita lanjutkan, silakan disimak baik-baik. Bismillahirrahmanirrahim. Dima'ul mar'ati utawi bab mertelaake darahe wong wadon. Dima'ul mar'ati utawi bab mertelaake darahe wong wadon. Al haidu utawi haid. Wa utawi haid iku damun darah. Wa utawi haid iku damun darah yakhruju kang metu apa dam. Yakhruju kang metu apa dam min a'lar rahmi saking luweh dhuwure rahim. Saking luweh dhuwure rahim. Fi auqatin ing dalem pira-pira wektu maksusaten kanten tertamtokake. Min a'lar rahmi saking luweh dhuwure rahim fi auqatin ing dalem pira-pira wektu maksusaten kanten tertamtokake. Ala sabilis sihati ing atase dalan sehat. Ing atase dalan sehat. Wa waktuhu utawi wektune haid. Wa waktuhu utawi wektune haid iku min bulughil unsa awit saking tumekane wadon. Awit saking tumekane wadon tis'a sinina ing umur 9 taun. Tis'a sinina ing umur 9 taun. Wa qalu utawi luwih kidhike haid. Wa qalu utawi luwih kidhike haid iku yaumon sedina wa lailatun lan sewengi. Waksaru utawi luwih akeh haid. Waksaru utawi luwih akeh haid iku 15. Iku 15 apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi lumrahe atau kaprahe haid. Wa ghalibu utawi kaprahe haid iku sitatun 6 au sab'atun utawa 7. Iku sitatun 6 au sab'atun utawa 7. Iku sitatun 6 au sab'atu ayamin utawa 7 pira-pira dina. Au sab'atu ayamin utawa 7 pira-pira dina bila yaliha sartane pira-pira wengine sab'ah ayam. Bila yaliha sartane pira-pira wengine sab'atu ayam. Wa aqallu muddatit tuhri utawi luwih kidhike mangsa suci. Wa aqallu muddatit tuhri utawi luwih kidhike mangsa suci iku 15. Iku 15 apane yauman dinane. Apane yauman dinane baina damai haidin ing dalem antarane haid loro. Wan an-nifasu utawi nifas. Huwa utawi nifas iku damun darah. Yakhruju kang metu apa dam aqibal wiladati ing dalem sakwuse nglahirake. Huwa utawi nifas iku damun darah. Yakhruju kang metu apa dam aqibal wiladati ing dalem sakwuse nglahirake. Aqibal wiladati ing dalem sakwuse nglahirake. Wa qalu utawi luwih kidhike nifas. Iku lahdhatun mangsa sedhela. Wa qalu utawi luwih kidhike nifas iku lahdhatun sak mangsa sedhela. Wa aktsaru utawi luwih akeh nifas iku situna swidak 60. Iku situna swidak apane yauman dinane. Wa ghalibu utawi lumrahe nifas. Iku arba'un 40. Iku arba'una 40. Wa ghalibu utawi lumrahe nifas iku arba'una 40 apane yauman dinane. Wa ma utawi darah nakoso kang kurang. Wa ma utawi darah nakoso kang kurang an aqalil haidi saking luweh kidhike haid. An aqalil haidi saking luwih kidhike haid. Au zada utawa tambah apa mah.
au zada utawa tambah pema an aktaril haidi saking luweh akeh haid, an aktaril haidi saking luweh akeh haid, iku fahuwa mongko utawi ma, iku fahuwa mongko utawi ma iku istihadatun aran darah istihadah, iku istihadatun aran darah istihadah. Wa aqallu zamanil hamli utawi luwih kidike mangsa hamil, utawi luwih kidike mangsa hamil iku sitatu asyhurin 6 bulan. Wa aqallu zamanil hamli utawi luwih kidike mangsane hamil iku sitatu asyhurin 6 pira bulan. Walah dotani lan mangsa sedilu, walah dotani lan rong mangsa sedilu, walah dotani lan rong mangsa sedilu. Wa kholibu utawi lumrahe hamil, kaprahe hamil iku tis'atu asyhurin 9 bulan, 9 bulan iku tis'atu asyhurin 9 bulan. Waqtaru luwih akeh hamil, waqtaru luwih akeh hamil iku arba'u sinina 4 pira-pira taun, iku arba'u sinina 4 pira-pira taun. Baik, kita masuk pada pembahasan baru yaitu dima'ul mar'ati, darah yang keluar dari seorang perempuan. Apa saja darah yang keluar dari seorang perempuan? Al-haidu yang pertama kita bahas adalah darah haid. Huwa damu yakhruju min ala rahmi fi awqatin makhsusatin ala sabili sihati wa waqtu min bulughil unsa tis'a sinin. Yang pertama darah haid. Darah haid yaitu darah yang keluar dari a'la rahmi, dari atas rahim, bagian atas rahim, dari bagian atas rahim fi awqatin makhsusatin pada waktu-waktu tertentu ala sabili sihati pada saat keadaan sehat, jadi tidak karena sakit. Wa waqtuhu min bulughil unsa dan mulai dihitung itu disebut darah haid itu ketika dia keluar dari seorang perempuan yang berumur 9 tahun. Jadi sebelum 9 tahun dia belum disebut darah haid. Disebut darah haid kalau keluarnya itu setelah orang ini berumur 9 tahun Hijriah, bukan 9 tahun Masehi. Jadi karena antara Hijriah dan Masehi itu ada perbedaan hari dalam setiap bulannya ada selisih 1 atau 2 hari, maka yang kita harus hati-hati dalam menghitung umur 9 tahun ini, karena yang digunakan oleh acuan dalam fikih itu adalah umur Hijriah, bukan umur Masehi. Nah, ini adalah pengertian dasar dari darah haid, yaitu darah yang keluar dari bagian atas rahim, karena darah haid itu merupakan peluruhan dari sel telur yang tidak bisa dibuahi. Kemudian pada waktu-waktu tertentu, jadi tidak setiap saat darah keluar itu disebut haid, karena ada waktu-waktu tertentu ala sabili sihati dan dalam keadaan sehat, bukan karena sakit. Itu. Kemudian wa aqulu yaumun wa lailatun wa aktsaru 15 yauman wa qalibu 6 aw 7 bilayaliha wa aqallu muddati tuhri 15 yauman ba'da al-haid. Jadi kalau pengertian dasar dari haid yaitu tadi darah yang keluar dari bagian atas rahim dalam waktu tertentu, kemudian dalam keadaan sehat. Nah, sekarang paling sedikit haid, masanya haid itu adalah 24 jam atau sehari semalam. Sehari semalam itu kita pakai ukurannya 24 jam. Nah, itu paling sedikit, jadi tidak boleh kurang dari itu. Kemudian paling banyak adalah 15 hari 15 malam, tidak boleh lebih dari itu. Kemudian umumnya tidak bisa dijadikan patokan karena setiap orang bisa saja berbeda. Umumnya itu 6 atau 7 hari itu umum. Jadi kalau 8 atau 3, 4 itu boleh, tidak masalah, karena ini umumnya orang saja, setiap orang bisa saja berbeda. Kemudian masa paling sedikit, masa minimal suci antara haid 1 dengan haid yang kedua, haid berikutnya itu adalah 15 hari 15 malam, tidak boleh kurang dari itu. Ini pengertian dasar dari haid. Nah, tentu nanti akan sangat mungkin ditemui hal-hal yang tidak sesuai dengan pengertian dasar ini. Ada masalah-masalah lain yang
tidak bisa dihukumi sesuai dengan hukum dasar haid ini. Nanti ada, kalau dalam fikih ada risalah haid. Nah, itu di situ membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan haid yang tidak biasa. Jadi nanti karena perlu dipelajari juga haid ini, tentang haid ini, bagaimana dia keluar, kapan dia keluar, berapa lama dia keluar, apa warnanya, karena nanti akan berkaitan dengan kewajiban sholat dan puasa. Kalau kita melakukan sholat dan puasa kan harus suci dari hadas besar dan hadas kecil, termasuk dari haid ini. Nah, hubungannya adalah ketika kita tidak bisa mengetahui atau tidak bisa membedakan mana haid mana bukan, nah nanti imbasnya adalah pada kewajiban sholat dan puasanya. Kalau kita tidak tahu ini sebenarnya darah haid atau bukan, kita menggunakan pengertian dasar ini, dan ternyata setelah dilihat dari perspektif fikih haid, itu ternyata waktu itu tidak waktunya haid, tidak sedang waktunya boleh haid, tapi karena keluar darah kita menganggapnya haid, akhirnya tidak sholat. Nah ini jadi kita jadi meninggalkan kewajiban sholat hanya karena ketidaktahuan kita. Jadi mempelajari tentang haid itu, haid, istihadah dan nifas itu bukan hanya kewajiban perempuan saja, meskipun yang menjalani adalah perempuan. Laki-laki juga wajib mempelajari ini karena dia yang akan menjadi imam dari perempuan ini. Perempuan wajib mempelajari haid, nifas dan kawan-kawannya ini karena perempuan adalah yang menjalaninya. Jadi tidak ada yang lepas kewajiban untuk mempelajari haid dan nifas ini. Oke, itu pengertian tadi yang saya bahas adalah pengertian dasar dari haid. Ya sudah, sekarang an-nifasu. Buat dam yakhruju paling beladati wa qalu lahdatu wa aktaruhu situna yauman. Wa qalibu arba'una yauman. Sekarang darah nifas. Darah nifas itu sama-sama keluar dari seorang perempuan tapi berbeda waktunya, sehingga sebutannya juga berbeda. Darah nifas yaitu darah yang keluar sesudah melahirkan. Baik paling sedikitnya adalah lahdotan. Lahdotan itu kalau dalam fikih mangsa sedila itu hanya 1 tetes. Nah itu sudah disebut dengan darah nifas jika dia keluar setelah melahirkan. Wa aktaru situna yauman, paling banyak 60 hari 66 malam, umumnya itu 40 hari 40 malam. Jadi nanti ada bahasan dalam risalah haid, ada bahasan yang lebih terperinci. Lahdotan, darah nifas ini darah yang keluar setelah melahirkan, baik melahirkannya itu anaknya sudah waktunya atau belum, misalkan keguguran kemudian mengeluarkan darah, ya itu tetap dikatakan darah nifas. Kemudian anaknya lahir meninggal, ya tetap dikatakan darah nifas. Pokoknya setelah melahirkan, apapun itu seperti apapun bentuknya yang dilahirkan, maka dia tetap dikatakan darah nifas jika keluarnya setelah melahirkan. Nah ini paling banyak adalah 60 hari. Setelah 60 hari keluar darah, nah nanti dia hitungannya bukan dengan darah nifas terakhir, tapi hitungannya dengan darah haid yang terakhir sebelum melahirkan, sebelum mengeluarkan darah nifas. Jadi harus dibedakan antara darah haid, masa haid dan masa nifas. Wa mana qasana naqal haidi wa zada anaqal haidi fa huwa istihadun. Nah, darah yang kurang dari paling sedikitnya haid tadi sehari semalam atau lebih dari paling banyak haid yaitu 15 malam, itu disebut dengan darah istihadah. Intinya darah selain darah haid dan nifas itu disebut darah istihadah. Dan orang yang mengeluarkan darah istihadah ini tidak lepas dari kewajiban syariat seperti sholat dan puasa. Jadi orang yang sedang istihadah itu wajib sholat, tetap wajib sholat. Maka kita harus tahu yang keluar ini darah haid atau darah istihadah dengan cara mempelajari haid, risalah haid dalam fikih. Nah, nanti kalau sudah tahu risalah haid dalam fikih, kita akan menemukan berbagai macam masalah tentang haid yang sangat mungkin terjadi di diri kita atau sekeliling kita. Sekarang wa qulu simul hamli sittatu asyhur wa lahdhatani wa qalibu tis'atu asyhur wa aktsaru arba'un.
Paling sedikitnya masa hamil itu adalah 6 bulan lebih sedikit, lebih ulah tani, lebih 6 bulan lebih lah itu istilahnya. Kemudian umumnya itu 9 bulan dan paling lama adalah 4 tahun. Ini berdasarkan peristiwa yang sudah terjadi. Ada perempuan yang hamil sampai 4 tahun gitu. Jadi dikatakan paling banyak hamil 4 tahun. Jadi kalau ada orang hamil lebih dari 9 bulan itu dalam fikih masih dianggap sesuatu yang bisa dihukumi dengan syariat fikih. Wa quluzul hamli dan paling sedikit hamil itu 6 bulan lebih sedikit. Cara medis pun usia kandungan 6 bulan lebih sedikit itu sudah anak yang dikandung itu sudah berbentuk sempurna, hanya tinggal menunggu kematangan dari organ-organ tubuhnya. Jadi kalau belum 6 bulan itu dia sudah melahirkan atau keguguran, nah itu bisa saja. Atau setelah 6 bulan lebih sedikit melahirkan dalam keadaan sempurna juga bisa, karena memang 6 bulan itu secara fisik anak sudah sempurna, hanya tinggal menunggu kematangan atau kesiapan secara maksimal dari organ-organnya. Jadi biasanya kalau istilahnya sebelum 9 bulan itu lahirnya adalah prematur dan perlu perawatan ekstra karena memang organ tubuhnya belum matang, sudah sempurna, sudah terbentuk sempurna, hanya belum matang. Jadi perlu perawatan ekstra. Baik, hari ini itu pembahasan kita tentang Dimaul Mar'ati. Jika ada yang belum paham silakan ditanyakan dan jangan lupa memaknai kitabnya. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat. Mohon maaf dan terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.